Sobat ternak, mari kita lihat channel Berkah Ekusi Farm kali ini yang akan membahas tentang virus PMK. Di Indonesia, PMK masuk pada tahun 1887 bersamaan dengan diimpornya sapi-sapi dari Belanda kala itu. Sejak saat itulah, wabah yang berasal dari virus ini mulai mewabah dalam pengelolaan ternak di Indonesia. Kini, penyakit itu kembali menjadi sorotan setelah kasus PMK ini tercatat telah menjangkit di 18 provinsi di Indonesia. Mulai dari kasus PMK yang infeksi kambing di Medan, lalu Malang, dan kini tersebar di beberapa provinsi. Berdasarkan paparan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Insinyur Nasrullah, virus dari PMK ini dapat bertahan lama di lingkungan, bertahan hidup di tulang, kelenjar, susu, ataupun produk susu. Hewan yang rentan terkena virus ini antaranya adalah sapi, babi, domba, kambing, dan kerbau. Penularan melalui inhalasi, konsumsi, lecet kulit, selaput lendir, yakni bisa berasal dari aerosol pernapasan, kontak langsung, atau kontak tidak langsung melalui vomites, yakni sebagai contohnya sepatu boot, tangan, dan pakaian. Masa inkubasi dari virus ini adalah 1-14 hari. Angka kesakitan bisa mencapai 100%. Angka kematiannya tinggi terhadap ternak yang masih muda. Salah satu potensi jalur resiko masuknya PMK adalah adanya indikasi permasukan domba atau kambing ilegal dari Malaysia ataupun Thailand. Jenis yang dimasukkan Semi-Goat, Alpine, Nubian, dan Toggenburg. Masuk via Kepulauan Riau atau Riau dan kemungkinan di garis pantai Sumatera yang berbatasan dengan Malaysia atau Thailand. Jalurnya melalui Pekanbaru, Lampung, kemudian Pelabuhan Bakaheni. Angkutan menggunakan mobil, tujuannya yakni DKI Jakarta, Kebumen, dan Wonosobo. Salah satu tempat penampungan di Wonosobo dijual melalui WA Group dan diiklankan melalui media sosial. Dampak ekonomi yang disebabkan oleh virus PMK ini tergolong menjadi dua, yakni dampak biaya langsung dan dampak biaya tidak langsung. Dampak biaya langsung diantaranya adalah kehilangan produksi dan juga kehilangan hewan. Dampak ekonomi biaya tidak langsung diantaranya adalah biaya pemberantasan, kerugian perdagangan atau ekspor, lantas kerugian bagi industri yang berafiliasi dan ketakutan konsumen. Negara endemik bisa mengalami kerugian hingga 6,5 sampai dari 21 miliar US dollar per tahun, dan negara yang sebelumnya bebas PMK bisa mengalami kerugian lebih dari 1, miliar per tahun. Potensi kerugian ekonomi secara keseluruhan yang disebabkan oleh wabah PMK pada tingkat nasional atau di Indonesia yaitu sebesar 9,9 triliun rupiah atau setara dengan 761,3 juta US dollar. Data itu bersumber dari Neighborhood TSP and Suseno 2017 Cost Benefit Analysis of Maintaining FMD Free Status in Indonesia Report the International Organization for Animal Health November 2017. Prinsip dasar pengendalian dan pemberantasan dan implementasi prinsip dasar menjadi kunci untuk menanggulangi virus PMK ini. Prinsip dasar yang bisa kita lakukan adalah mencegah kontak antara hewan peka dan virus PMK, kemudian menghentikan produksi virus PMK oleh hewan tertular dan meningkatkan resistensi atau kekebalan hewan peka. Implementasi prinsip dasar menghentikan penyebaran infeksi virus melalui tindakan karantina dan pengawasan atau pembatasan lalu lintas, menghilangkan sumber infeksi dengan pemusnahan hewan tertular dan hewan yang terpapar, menghilangkan virus PMK dengan dekontaminasi kandang, peralatan, kendaraan, dan bahan-bahan lainnya yang kemungkinan menularkan penyakit, atau disposal bahan-bahan terkontaminasi, dan membentuk kekebalan pada hewan peka dengan vaksinasi. Tanda klinis dari hewan ternak yang terkena PMK. Masa inkubasi 1-14 hari, demam, vesikel,
kaki mulut moncong, neres, dan puting susu, kepincangan, keengganan untuk bergerak dan pengelupasan kuku, serta abortus dan terjadi kematian pada hewan muda. Morbiditas dan mortalitas. Morbiditas hingga 100% pada sapi dan babi yang naif. Kemudian kematian atau mortalitas ternak dewasa tidak biasa mati, hanya 1-5% kasus kematian. Tapi pada ternak muda, lebih dari 80% bisa mengalami kematian. Pada sapi, virus ini bisa membawa hingga 6 bulan. Beberapa hewan mungkin tetap terinfeksi hingga 3-setengah tahun. Pada babi, hal ini langka terjadi, tapi kemungkinan membawa virus hingga 28 hari. Sedangkan pada domba dan kambing dapat membawa atau menularkan virus hingga 4 bulan untuk kambing dan 12 bulan untuk domba. Semoga pada Lebaran Idul Adha tahun ini ternak kita sehat dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan seperti apa yang kita harapkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Berkah Gusti Farm. Terima kasih.